Fisiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu physia yang artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi secara etimologi fisiologi artinya ilmu yang mempelajari jiwa baik mengenai macam-macam gejalanya, proses maupun latar belakangnya. Secara umum fisiologi diartikan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia. Fisiologi juga disebut suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan pola pikir yang berusaha mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku manusia. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang nampak maupun tidak nampak, tingkah laku yang disadari maupun tidak disadari. Sebagai tingkah laku yang tidak disadari manusia adalah yang pertama, perilaku manusia. Sebagaimana diketahui bahwa perilaku yang ada pada individu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenai individu itu. Perilaku itu merupakan jawaban atas respon bagi seseorang. Dan yang kedua, pembentukan perilaku. Perilaku manusia sebagian terbesar ialah berupa perilaku yang dibentuk, perilaku yang dipelajari. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu persoalan ialah bagaimana cara membentuk perilaku itu sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama, pembentukan perilaku dengan meninggalkan kebiasaan. Dan yang kedua, pembentukan perilaku dengan pengertian. Dan yang ketiga, pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Dan yang ketiga, teori perilaku, yaitu teori dorongan. Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan-dorongan bagi seseorang. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Bila organisme itu mempunyai kebutuhan dan organisme ini memenuhi kebutuhannya, maka ia akan menjadi ketegangan dalam organisme itu. Dan bagian keempat, ruang lingkup fisiologi. Fisiologi sebagai suatu disiplin ilmu yang khas mempelajari tentang tingkah laku individu mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Ilmu ini mencakup berbagai lapangan dan tingkah laku manusia. Ruang lingkup fisiologi ditinjau dari segi objeknya. Fisiologi dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama, fisiologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia. Dan yang kedua, fisiologi yang menyelidiki dan mempelajari hewan. Fisiologi suatu disiplin ilmu yang khas mempelajari tingkah laku individu yang mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Fisiologi umum ialah fisiologi meneliti yang mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas manusia yang tercermin dalam perilaku pada umumnya. Fisiologi objek adalah tingkah laku atau kegiatan manusia. Yang pertama itu fisiologi berkembang, yaitu fisiologi yang membicarakan perkembangan manusia. Dan yang kedua, fisiologi sosial, yaitu fisiologi yang khususnya membicarakan tentang perilaku atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Bagian kelima adalah metode-metode fisiologi. Metode tertua yang digunakan dalam lapangan fisiologi ialah spekulasi, akan tetapi akibat perkembangan ilmu perkembangan pada umumnya dan fisiologi pada khususnya, akhirnya metode ini ditinggalkan dan menggunakan metode baru yang didasarkan atas pengalaman-pengalaman. Yang pertama itu metode wawancara. Metode wawancara merupakan metode penelitian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara lisan. Maksudnya adalah agar individu yang diperiksa mengemukakan isi hatinya, pandangannya, pendapatnya. Dan ada beberapa macam-macam metode, yaitu yang pertama, wawancara bebas. Pertanyaan dan jawabannya diberikan sebebas-bebasnya oleh pemeriksa maupun yang diperiksa. Dan yang kedua, wawancara terarah. Adalah dalam hal ini sudah ada beberapa pokok yang harus diikuti si pemeriksa dalam mengadakan wawancara. Dan yang ketiga, wawancara terbuka adalah pertanyaan-pertanyaan sudah ditentukan sebelumnya, tetapi jawabannya dapat diberikan bebas, tidak terikat. Dan yang keempat, wawancara tertutup adalah
Pertanyaan-pertanyaan sudah ditentukan sebelumnya dan memungkinkan jawaban juga sudah disediakan, sehingga orang yang diperiksa tinggal memilih antara kemungkinan-kemungkinan jawaban itu. Misalnya antara ya dan tidak, atau antara sangat setuju atau tidak setuju. Dan yang kedua, metode sejarah kehidupan. Sejarah kehidupan seseorang dapat merupakan sumber data yang penting untuk lebih mengetahui jiwa yang bersangkutan, misalnya dari cerita ibunya. Seorang anak yang tidak naik kelas mungkin diketahui bahwa dia bukannya kurang pandai, tetapi minatnya sejak kecil memang di bidang musik. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga menjadi bermanfaat bagi saudara-saudara yang sudah menontonnya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Yesus memberkati. Shalom.